Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi, kami dari kelompok 3 kelas 11 MIPA 3 beranggotakan saya Desinta Gustiani Putri. Saya Valika Khairunisa. Saya Rika Aulia. Saya Meila. Di sini kami akan menayangkan sebuah video mengenai indera penglihatan. Simak baik-baik ya. Indera penglihatan pada manusia adalah mata. Disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Mata adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki peranan penting dalam hidup manusia. Sebagai indera penglihat, mata memiliki bagian-bagian yang memiliki fungsi tersendiri. Wah, begitu banyak bagiannya yang membantu untuk membuat mata melihat benda. Mari kita bahas satu persatu lapisan pada bagian mata. Di sini ada sklera atau selaput putih. Sklera adalah bagian dinding putih mata yang berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Lalu selanjutnya ada iris. Iris inilah yang berperan memberi warna pada mata. Maka dari itu, iris terkadang disebut sebagai selaput pelangi. Selanjutnya ada kornea. Kornea merupakan bagian bening yang bersifat tembus pandang dan terletak di lapisan terluar. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel penerima di bagian dalam mata. Lalu ada pupil. Pupil yang merupakan bagian lingkaran hitam di bola mata kita sebenarnya adalah tempat lewatnya cahaya ke dalam mata. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Lalu ada aqueous humor. Di belakang kornea Anda terdapat cairan bening yang disebut sebagai aqueous humor yang membantu penyaluran nutrisi ke jaringan-jaringan di mata. Lalu selanjutnya ada lensa. Lensa mata adalah bagian yang bersifat lunak dan transparan. Posisinya berada di belakang iris. Bagian mata ini berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Lalu selanjutnya ada otot siliaris. Otot siliaris berfungsi untuk menjaga agar lensa tetap pada tempatnya, mengubah bentuk lensa sehingga cahaya dapat difokuskan pada retina, dan untuk menghasilkan aqueous humor. Bintik buta adalah bagian bola mata yang tidak mengandung sel-sel fotoreseptor. Bagian ini menjadi jalan saraf optik meninggalkan bola mata. Selanjutnya ada saraf optik. Saraf optik adalah saraf yang berperan menerima rangsangan di dalam tubuh. Selain itu, ada juga pembuluh darah yang berfungsi untuk menyalurkan nutrisi pada mata, sedangkan pigmen berfungsi untuk menyerap pantulan cahaya yang mengenai mata. Lalu selanjutnya retina. Retina merupakan bagian terdalam dari bola mata. Retina mengandung banyak sel-sel fotoreseptor. Sel fotoreseptor yang dimaksud adalah sel kerucut atau konus dan sel batang atau basil. Jumlah sel batang di dalam mata manusia kurang lebih 125 juta sel, sedangkan untuk sel kerucutnya berjumlah 6 juta sel. Lalu, apakah perbedaan sel kerucut dan sel batang? Sel kerucut adalah sel yang sangat peka terhadap cahaya, tepatnya cahaya merah, biru, dan hijau. Artinya, saat kondisi terang, sel yang bekerja adalah sel kerucut, sedangkan sel batang adalah sel yang tidak peka akan cahaya. Sel ini berfungsi untuk membantu melihat di kondisi gelap. Selanjutnya, yang terakhir adalah koroid. Koroid adalah lapisan tengah bola mata yang memiliki pigmen dan mengandung pembuluh darah. Keberadaan koroid ini menyebabkan bagian dalam bola mata berwarna gelap. Cara kerja mata. Benda dapat dilihat jelas oleh mata jika bayangan benda berada tepat pada bintik kuning. Bayangan benda yang tidak tepat jatuh pada bintik kuning akan terlihat tidak jelas atau kabur. Berikut urutan cara kerja mata. Yang pertama, cahaya yang dipantulkan benda ditangkap oleh mata, menembus kornea, dan diteruskan ke pupil untuk diatur intensitas cahayanya. Yang kedua, cahaya diteruskan menembus lensa mata. Yang ketiga, daya akomodasi lensa mata mengatur agar cahaya jatuh tepat di bintik kuning. Yang keempat, bintik kuning menerima cahaya melalui sel kerucut dan sel batang, lalu disampaikan ke otak. Dan yang kelima, informasi dioleh oleh otak dan kita dapat mengetahui apa yang kita lihat. Lalu, apa saja sih gangguan yang dapat terjadi pada mata? Buta warna. Buta warna merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat melihat spektrum warna tertentu, rabun jauh atau miopi.
Penyebab dari miopi biasanya adalah karena bola mata terlalu panjang atau bentuk kornea yang abnormal, juga dapat terjadi akibat adanya kelainan pada lensa mata. Rabun dekat atau hiperopia. Rabun dekat seringkali terjadi karena bentuk bola mata terlalu pendek. Hal ini menyebabkan titik fokus jatuh di belakang retina, bukan pada retina. Presbiopia atau mata tua. Presbiopia terjadi karena lensa mata menjadi kurang fleksibel dan tidak dapat mengubah bentuknya untuk memfokuskan penglihatan pada benda yang berjarak dekat. Nah, jadi begitu teman-teman materi mengenai indera penglihatan dari kami. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi